Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahmatullah, kaum muslimin dan muslimat, saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali pagi ini tanggal 11 Juni tahun 2021, kita lanjutkan kajian latahzan kita yang pada pagi hari ini kita akan masuki kajian ketiga yang judulnya adalah dalam bahasa Indonesianya yang lalu biarlah berlalu. Saya ulangi, yang lalu biarlah berlalu, atau dalam bahasa Arab disebut qad fata ma fat, yang lewat telah lewat. Orang-orang kadangkala bersedih dan larut dalam kegalauan pada hal-hal yang telah berlalu. Padahal coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Qarni dalam buku ini. Beliau mengatakan mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan di dalamnya merupakan tindakan bodoh dan gila. Tindakan bodoh dan gila. Itu, kata beliau, sama artinya dengan membunuh semangat. Memupuskan tekad dan mengubur masa depan yang akan datang. Jadi orang-orang yang larut dalam masa lalu dan dia galau dengan apa yang terjadi di masa yang telah lewat, sama dengan mematikan semangat, menguburkan tekad, dan menggelapkan masa depan. Bagi orang yang berpikir, kata Al-Qarni, berkas-berkas masa lalu akan dilipat dan tak pernah dilihat kembali. Cukup ditutup rapat-rapat, lalu disimpan dalam dan terkutip ruang pengelupaan. Diikat dengan tali yang kuat dalam, tanda kutip lagi, penjara pengacuhan selamanya. Jadi masa lalu yang telah lewat, acukan saja. Dia tidak akan pernah kembali dan tidak akan memperbaiki masa depan kita dan masa kini kita. Atau, kata beliau, diletakkan di dalam ruang gelap yang tak tertembus cahaya. Biar kita tidak lagi mengorek-ngorek masa lalu kita. Biar kita tidak lagi ketakutan dengan masa lalu kita, tercengkram oleh kengerian masa lalu kita. Yang demikian karena masa lalu telah berlalu, masa lalu telah lewat, dan masa lalu terlepas dari kita. Kesedihan tak akan mampu mengembalikannya lagi. Keresahan tak akan sanggup memperbaikinya kembali. Kegundahan tidak akan mampu mengubahnya menjadi terang. Masa lalu kita yang gelap tidak akan mengubah. Dengan kesedihan kita akan berubah menjadi terang benderang. Dan kegalauan tidak akan dapat menghidupkannya kembali. Menghidupkan fosil-fosil masa lalu kita. Karena ia memang telah berlalu dan telah lewat dari waktu kita. Jadi, jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu. Forget the past. Lupakan masa lalu. Atau di bawah payung gelap masa silam. Saya ulangi, jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu. Atau hidup di bawah payung gelap masa silam. Payung gelap masa silam akan menjadikan masa depan kita tidak terang-terang. Dan mimpi buruk masa lalu hanya akan menjadi teror dan horor di masa kini kita.
Selamatkan diri Anda dari bayangan masa lalu. Apakah Anda ingin mengembalikan air sungai ke hulu pada telah telah mengalir dengan sangat deras? Matahari, atau Anda akan mengembalikan matahari ke tempatnya terbit semula? Atau Anda akan mengembalikan seorang bayi ke perut ibunya? Atau akan mengembalikan air susu ke payudara sang ibu? Atau air mata ke dalam kelopak mata? Pertanyaan yang sungguh jawabannya kita tahu semua. Jawabannya adalah tidak mungkin. Dan tindakan itu hanyalah tindakan sia-sia. Mengembalikan matahari yang sudah berada di ufuk, kemudian akan kita kembalikan ke tempat terbitnya, itu tindakan yang jelas-jelas sangat sia-sia dan tidak ada gunanya. Atau kita akan mengembalikan air sungai ke hulu yang pada saat ini telah mengalir deras? Tidak mungkin. Itu juga tindakan sia-sia. Artinya, mengingat masa lalu, mengabadikannya di masa kini, dan kita terus terngiang-ngiang dengan masa lalu, itu sama dengan melakukan tindakan yang sia-sia dan oleh Al-Qarni disebut tindakan gila. Kemudian ingatlah, kata beliau, keterikatan Anda dengan masa lalu, keresahan Anda atas apa yang telah terjadi padanya, keterbakaran emosi jiwa Anda oleh api panasnya, dan kedekatan jiwa Anda pada pintunya adalah kondisi yang sangat naif, ironis, memprihatinkan, dan dan sekaligus menakutkan, teror dan horor pada masa kini kita, dan akan berdampak ke masa depan kita. Membaca kembali lembaran masa lalu hanya akan memupuskan masa depan, mengendurkan semangat, menyanyiakan waktu yang sangat berharga. Dalam Al-Quran, setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kondisi suatu kaum dan apa saja yang telah mereka lakukan, Allah senantiasa berfirman, "Dzalika ma qad salaf." Itulah yang terjadi pada masa lalu mereka. Begitulah, ketika suatu perkara telah lewat, maka selesai pula urusannya. Jangan dimasukkan ke keranjang masa kini kita. Karena keranjang masa kini kita telah penuh dengan masalah-masalah baru. Dan masa lalu kita harus kita letakkan di keranjang masa lalu kita. Jangan diletakkan pada keranjang masa kini kita, sehingga keranjang masa kini kita menjadi crowded dan kemudian hang karena diisi oleh sesuatu yang sebenarnya bukan pada tempatnya. Dan tak ada gunanya mengurai kembali bangkai zaman. Waduh, Masya Allah. Ini kata-katanya, beliau mengatakan bangkai zaman. Jadi masa lalu itu dianggap oleh Al-Qarni sebagai maitatuz zaman, bangkai zaman atau janazatuz zaman. Karena dia tidak bisa, roh masa lalu sudah lewat, dan yang harus kita jalani adalah roh masa kini. Dan kita menabung untuk suatu saat ada roh masa depan kita yang harus esok hari kita harus lalui juga. Maka nanti pada waktunya kita akan mengkaji juga bahwa hidupmu adalah hari ini saja menurut Al-Qarni. Artinya kita senantiasa berlaku untuk sesuatu yang hari ini dan melupakan masa lalu kita tanpa larut di dalamnya. Orang yang berusaha kembali ke masa lalu adalah tak ubahnya orang yang menumbuk tepung atau orang yang menggergaji serbuk kayu. Subhanallah. Ini kata beliau, orang yang berusaha kembali ke masa lalu, kemudian beliau memberikan tamsilnya yang sangat indah, adalah tak ubahnya orang yang menumbuk tepung. Kita bayangkan orang yang menumbuk tepung, rada-rada nggak sehat. Tepung itu tidak perlu ditumbuk karena dia sudah menjadi tepung. Kita
menempuh tepuan tindakan sia-sia. Kata menggergaji serbuk kayu. Menggergaji serbuk kayu juga ada tindakan sia-sia. Masya Allah. Kadangkala kita resah dengan masa lalu kita dan tidak bekerja untuk masa kini kita. Pemirsa rahmatullah, mari saya lanjutkan. Syahdan, ada seorang nenek di masa lalu selalu mengingatkan orang yang meratapi masa lalunya demikian, dengan ungkapan beliau yang sangat indah dan mengingatkan kita semua agar tidak melakukan apa yang menjadi nasihat nenek ini. Janganlah engkau mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya. Subhanallah. Jadi janganlah engkau mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya. Jadi mayat-mayat adalah mayat bangkai zaman itu tadi. Subhanallah. Tatkala kita mengeluarkan mayat-mayat zaman ini, maka orang mungkin mengatakan bahwa ada orang gila ya. Ada orang gila, ada orang tidak sehat, ada orang tidak waras yang lagi melakukan suatu tindakan di luar sesuatu yang dibayangkan, di luar sesuatu yang seharusnya. Ada juga orang yang mengerti bahasa binatang katanya. Ada mengerti bahasa binatang. Kemudian sekawanan binatang sering bertanya kepada seekor keledai begini, mengapa engkau tidak menarik gerobak? Kemudian si keledai ini mengatakan, aku benci sesuatu yang aku pernah alami di masa lalu. Dan kini aku menghadapi masa kini. Ada bencana besar manakala kita rela mengabaikan masa depan dan justru hanya disibukkan oleh masa lalu. Kita adalah sosok masa kini dan sosok masa depan. Walaupun masa depan belum tentu yang kita inginkan, masa depan yang kita inginkan belum tentu kita sampai ke sana. Tapi minimal kita masih punya harap untuk masa depan. Tapi masa lalu kita sudah berlalu. Bangunlah masa kini dan rencanakan masa depan, kira-kira begitu. Bangunlah masa kini dan rencanakan masa depan dengan sebaik-baiknya. Itu sama halnya dengan kita mengabaikan istana-istana yang indah. Ini jadi orang yang selalu mengabaikan masa depan dan justru hanya disibukkan oleh masa lalu, sama halnya dengan mengabaikan istana-istana yang indah dengan sibuk meratapi puing-puing yang telah lapuk. Padahal betapapun seluruh manusia dan jin bersatu untuk mengembalikan semua hal yang telah berlalu, niscaya mereka tidak akan pernah mampu melakukannya. Karena persoalan zaman ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya Allah yang mampu memutar zaman ini, dan kita tidak kuasa untuk mengatur zaman ini. Kita harus berlalu, kita harus bersama waktu itu, dan kita berusaha untuk menjadikan waktu itu bermanfaat sebaik-baiknya. Sebab yang demikian itu sudah mustahil pada asalnya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin masa lalu itu kita kembalikan. Mari saya akhiri kajian kita dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Orang yang berpikiran jernih tidak akan pernah melihat dan sedikit pun menoleh ke belakang. Orang yang berpikiran jernih tidak akan pernah melihat dan tidak akan pernah menoleh sedikit pun ke belakang. Karena menoleh ke belakang bagi para pemikir jernih adalah kesia-siaan. Pasalnya, subhanallah, ini mari kita renungkan baik-baik penghujung kata-kata Al-Quran ini. Pasalnya, angin akan selalu berhembus ke depan. Air akan mengalir ke depan dan terus mencari celah untuk bergerak.
Setiap kafilah akan berjalan ke depan dan segala sesuatu bergerak maju ke depan. Maka tatkala kita menoleh ke belakang atau mundur ke belakang, bahkan kita tertahan oleh masa lalu kita untuk tidak bergerak ke depan, itu sama dengan melawan sunnah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.